Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Saputra dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat tugas 3 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Yang dimana soalnya itu membuat proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat yang tertera. Lalu buatkan tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut. Dengan menampilkan atribut atau kolom atau file berupa rank, name, simbol, dan precious dengan USD dengan tampilan layar sebagai berikut. Lalu tampilkan dan jelaskan file yang Anda buat untuk menampilkan data di atas. Tekan source code dalam bentuk teks atau file. Dari sini saya sudah membuat source code dalam bentuk file atau langkah-langkah. Lalu di sini kita masuk ke dalam uh, Discord-nya. Lalu kita masuk ke folder yang kita tertera bisa dengan cara open folder, klik pada file, open folder, dan pilih folder yang kita inginkan. Setelah masuk ke dalam folder, di sini saya berada di folder tugas 3, lalu kita masuk ke terminal dan new terminal. Pada terminal, kita lanjutkan dengan mengecek. Di sini saya mengecek Node.js-nya dengan versi terbaru. Lalu kita menginstal Unix CLI secara global. Ini menunjukkan secara global. Setelah penginstalan Unix CLI, lanjut kita masuk kepada Unix Start. Lanjut ke pembuatan direktori kripto dengan nama kripto. Aplikasi dengan template blank dengan tipe VJS. Nah, pada proses pembuatannya, nanti terdapat interaksi pada terminal yang menanyakan create free connect account, lalu kita ketikkan N atau no, lalu enter. Setelah proses selesai, kita masih berada di folder tugas 3. Kita belum masuk ke direktori kripto yang kita buat. Lalu kita masuk dalam direktori kripto yang dengan mengetikkan cd crypto app. Setelah masuk dalam direktori, lalu kita masuk ke dalam src views, lalu pada home page view. Nah, di sini pada default awal itu tertera kode default, lalu kita hapus, lalu kita ganti kode-kode yang sudah kita siapkan. Di sini terdapat template untuk tampilan dengan titel bernama Crypto Tracker. Lalu ini terdapat lalu selanjutnya masuk ke script yang dimana berisi variabel untuk menyimpan data API, lalu fungsi untuk mengambil data API yang dimana link yang tertera pada soal. Selanjutnya di sini terdapat kode mengambil data dan membatasi hanya 7 item. Lalu selanjutnya menjalankan fungsi saat aplikasi pertama kali dibuat. Setelah mengetikkan kode, jangan lupa untuk menekan Ctrl Save atau save kode. Setelah itu kita menjalankan dengan Unix Save untuk merunning. Nanti pada running kita masuk pada lokal HTTP localhost ini dengan tampilan seperti ini. Terdapat tombol refresh, rank, nama, simbol, dan USD-nya. Jika menekan tombol refresh akan merefresh kembali.
Setelah itu, selanjutnya itu menampilkan dalam bentuk mobile. Di sini kita membutuhkan aplikasi Android Studio. Saya di sini setelah menginstal aplikasi Android Studio dan sudah setup SDK-nya pada SDK Manager Android Studio. Lalu untuk keluar dari proses kita Ctrl C untuk menampilkan terminal. Selanjutnya kita menginstal kapasitornya atau Android-nya dengan mengetikkan npm install kapasitor Android. Setelah proses penginstalan, kita masuk ke dalam membuat platformnya dengan mengetikkan npx cat android cat add android. Setelah pembuatan di sini terdapat, lalu kita melanjutkan mengetikkan ionic build dan npx cap sync android, yang dimana di sini fungsinya untuk mengkonversi file dan menyalin build file yang ada di home page ke dalam yang terdapat di sini ke dalam Android. Catatan, jika kita merubah template atau merubah pada homepage view ini, jangan lupa untuk mengetikkan kembali npx capsing Android ini untuk uh, di Android untuk menyalin atau menyamakan isi dalam pada platform Android. Setelah proses penyalinan dan pengkonversiannya, lanjut kita membuka atau menjalankan aplikasi Android, yaitu Android Studio dengan mengetikkan npx cap open Android, yang dimana nanti akan memunculkan bar pada Android Studio. Pada tampilan awal di Android Studio, maka di sini tampilan awalnya yaitu di sini kita sudah membuat device manager, membuat tampilan Android virtual atau emulatornya. Sebelum pembuatan, maka di sini tertera no device atau belum ada device yang kita buat atau belum terhubung, bisa dengan hubung secara fisik di device sendiri dengan kabel data yang dicolokkan pada laptop serta HP yang kita punya. Di sini saya membuat tampilan emulator sendiri dengan cara yaitu kita masuk ke dalam device manager pada tools di sini, tools di Android Studio, tools barnya. Lalu kita membuat di add new create atau membuat device-nya. Setelah kita membuat device, makan waktu cukup lama karena pendownloadannya, maka setelah pembuatan atau proses selesai, maka akan menampilkan device yang kita buat. Nah, di sini dengan nama Pixel 7 dengan versi Android 17. Setelah proses selesai, maka tampilan pada di sini yang tadinya itu menunjukkan no device, maka akan muncul device yang kita miliki atau yang kita buat. Lalu kita running pada di sini terdapat tombol running berwarna hijau kalau proses pembuatan device-nya selesai. Lalu kita running, maka akan keluar pada tampilannya seperti ini, running device. Nah, tampilan pada Android Studio seperti ini, yang dimana sama seperti web yang kita buat. Berupa ada tombol refresh dan menunjukkan rank, nama atau simbol, serta please
range kris USD-nya. Karena di kode atau setup kita yang bikin itu cuma membatasi 7, di sini menampilkan hanya 7 rank saja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada tugas 3 kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.